Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Felis melaporkan dari tempat kejadian. Saat ini saya sudah berada di salah satu desa di Indonesia yang membakar sampah. Salah satu kegiatan yang sudah tidak asing lagi dilakukan di berbagai area. Bapak ngapain, Pak? Bapak tahu nggak? English please. Bapak tahu nggak membakar sampah itu nggak baik? Speak English. Bapak tahu nggak membakar sampah nggak baik untuk ozon? Speak. Polisi! Untuk selanjutnya, kita beralih ke Mita dan juga Jolin untuk data statistik. Terima kasih, Felis. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN menyatakan bahwa 202 distrik di Indonesia telah mengakumulasi lebih dari 18 juta ton sampah nasional hanya pada tahun 2023. Menurut BPS, lebih dari 70% penduduk Indonesia memilih untuk membakar sampah mereka, menghasilkan karbon dioksida ke udara. Dan di antara jutaan sampah tersebut, 18,5% diantaranya adalah sampah plastik yang juga pada umumnya dibakar. Kita lanjut ke Luvita untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan dampak dari membakar sampah di lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui, membakar sampah menyebabkan dan menghasilkan karbon dioksida yang merupakan salah satu dari gas rumah kaca utama yang ada di atmosfer. Dengan banyaknya pembakaran sampah sebagai cara pembuangan sampah, karbon dioksida dalam udara akan banyak terkandung dalam atmosfer. Populasi di Indonesia telah berkembang sangat pesat hingga mencapai 278,7 juta pada tahun 2023. Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk semakin meningkat. Bukan hanya kebutuhan mereka yang semakin banyak, melainkan sampah yang dihasilkan juga semakin banyak pula. Metana merupakan hancurnya material organik. Gas ini juga merupakan salah satu gas rumah kaca yang banyak dalam atmosfer, terbentuk dari layunya tanaman, kotoran hewan, dan penggalian batu bara dan minyak bumi. Efek rumah kaca adalah proses di mana radiasi matahari menuju bumi akhirnya terserap oleh gas efek rumah kaca ini yang menjadi polutan seperti kegiatan industri dan dari efek asap kendaraan motor, sehingga bumi kita ini menjadi sangat panas. Gas metana yang dikeluarkan oleh hewan ternak, terutama sapi, memuat 14,5% dari seluruh gas emisi rumah kaca di dunia. Jadi bagaimana kita mengurangi emisi gas rumah kaca? Yang pertama ada mengurangi pembakaran sampah dan penggunaan sampah plastik. Yang kedua ada mengurangi konsumsi daging dan memperbanyak konsumsi sayuran. Nah yang ketiga, kita harus mengurangi penggunaan barang-barang elektronik yang berlebihan seperti AC. Nah yang keempat itu kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor kayak motor pribadi, mobil pribadi, mending jalan aja. Yang kelima itu bisa menanam-nanam tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Baiklah, seperti yang sudah pemirsa semua saksikan, dampak dari emisi gas rumah kaca tidak akan berhenti dan suhu global akan terus meningkat bila kita tidak berupaya untuk menghentikannya. Maka dari itu, mulai hari ini, kita semua harus berupaya dan bekerja sama untuk menjaga bumi kita, agar bumi kita tetap asri, tetap bersih, dan juga lestari demi generasi di masa depan. Hidup dengan nyaman dan tentram. Maka dari itu, sesuai pasal 126 ayat E yang sesuai dengan UUD 1945, di mana di situ tertulis bahwa membakar sampah itu tidak boleh karena mencemari lingkungan. Karena kantor polisi